Kegiatan praktik lapangan persekolahan atau PLP 2 ini saya jalani di SMK Pasundan 3 Bandung. Di kelas 10 DKV, saya belajar bahwa ruang kelas bukan hanya tempat menyampaikan materi, tetapi juga tempat berbagi cerita, proses, dan tumbuh bersama. Dengan pendampingan guru pamong, Pak Indra Bahari, setiap pertemuan terasa lebih dari sekedar kewajiban, melainkan pengalaman yang membentuk. Dari mereka, saya belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi tentang hadir, mendengarkan, dan memberi ruang agar setiap proses belajar memiliki arti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Sekali lagi yang lebih semangat. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa bertemu kembali ya. Masih bisa diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum pembelajaran apa baiknya kita berdoa dulu kepada Allah. Sikap. Sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ini sudah terlebih dahulu. Sudah dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absen dulu ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa? Visi itu adalah ungkapan, perasaan, dan pikiran dari penyair dengan melalui kata-kata indah. Beda. Nah, kemarin puisi itu terbagi pada dua. Ada apa aja? Ya, kalau puisi modern itu adalah puisi yang terbebas dari aturan. Sedangkan puisi rakyat adalah yang tertinggal oleh aturan. Aturannya apa aja? Adanya jumlah bait, jumlah batik, lalu jumlah lalu rimanya. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai musikalisasi puisi. Oke, di sini ada yang pernah dengar apa itu musikalisasi puisi? Belum? Ada yang pernah dengar apa? Puisi yang dibacakan dengan musik. Yes, betul. Nah, jadi ini ada pengertiannya nih. Menurut KBBI, musikalisasi puisi adalah pembacaan puisi yang dipadukan dengan musik. Jadi musikalisasi puisi itu gabungan dari musik dan juga pembacaan puisi. Yang intinya itu gabungan. Terus menurut ahli KPIN, mengutip dari buku musikalisasi puisi, tuntunan dan pembelajaran ke-8, musikalisasi puisi merupakan cara membawakan puisi kepada penonton lewat sebuah musik, baik nyanyian, iringan musik ataupun lagu. Jadi bukan hanya gabungan saja, jadi drum, bukan. Tapi musikalisasi puisi itu harus dipersembahkan, dipertunjukkan kepada penonton. Nah, baik dinyanyikan atau melalui iringan musik. Jadi ada musikalisasi puisi yang menjadi lirik lagu, ada juga yang hanya diiringi musik aja. Selanjutnya, pengertian dari musikalisasi puisi adalah perpaduan antara seni membaca puisi dan seni musik. Dalam konteks ini, puisi diolah menjadi lebih hidup, baik dinyanyikan maupun diiringi musik, sehingga makna ekspresinya lebih mudah dirasakan oleh pendengar. Jadi tujuan dari musikalisasi puisi itu agar lebih mudah dipahami apa ini? Maknanya dan juga diekspresikan puisinya. Jadi kalau misalkan sebenarnya bisa aja dibaca doang, tapi kalau misalkan bisa lebih ekspresif lagi, bisa lebih lebih dalami gitu
gabungan dari drama dan juga puisi. Nah, karena ini namanya musikalisasi puisi, maka ini gabungan dari musik dan puisi kayak gitu. Paham? Silakan dong, paham, asoy. Selanjutnya ada jenis-jenis musikalisasi puisi. Yang pertama ada musikalisasi puisi murni. Jadi dalam musikalisasi puisi murni itu nggak ada yang dibacakan puisinya, tapi dinyanyikan. Jadi si puisinya itu menjadi lirik. Kalau murni itu dinyanyikan. Tidak dibacakan ya. Jadi si puisinya itu akan menjadi lirik dari lagunya, oh enggak? Nah, jadi tapi dalam puisinya itu kalau kita mau membuat puisinya menjadi lagu, nah dalam lagunya itu nggak boleh ditambahi puisinya boleh tambahi, nggak boleh dikurangi dan juga nggak boleh diubah. Jadi benar-benar seluruhnya dari puisi itu kayak gitu. Ya, oke, nah kita tonton ya bareng-bareng. Ini ada contoh dari musikalisasi puisi murni. Oke, udah bisa kalian lihat ya tadi bahwa tadi puisinya semuanya dinyanyikan. Karena puisi murni itu dinyanyikan semua, tidak ada yang dibacakan. Ada yang dibacakan nggak puisinya? Enggak kan, dinyanyikan semua. Tadi itu ada puisi sebuah kota judulnya karya Anda Imron. Nah, puisi itu menggambarkan sebuah kota yang kacau dan membuat hidup terasa tidak nyaman. Banyak hal menakutkan terjadi, orang-orang tidak peduli dan semuanya terasa aneh serta menyedihkan. Hanya ia merasa sendirian, lelah dan tidak aman di tengah kota yang penuh kekerasan, kepalsuan dan tidak aman. Tadi kalian dengar nggak ada kata-kata gini? Televisi membawa mayat bayi yang disimpan di halaman gedung parlemen. Pegang nggak ya gitu? Nah itu tuh menandakan apa? Si mayat bayi itu menyimbolkan adanya kekerasan, kepalsuan dan kehilangan rasa manusiawinya. Maka kayaknya bayi itu harusnya dilindungi kan ya? Tapi ini malah ditaruh di halaman gedung parlemen, apalagi mayatnya. Maka itu menandakan bahwa si parlemen itu tidak ada adanya kekerasan dan juga kepalsuan dan kehilangan manusiawinya. Kayak gitu. Selanjutnya ada musikalisasi puisi iringan. Nah, berbeda dari tadi, kalau tadi mah musikalisasi puisi murni itu dinyanyikan dan tidak dibacakan. Kalau musikalisasi puisi iringan itu sebaliknya, hanya dibacakan saja dan musik itu hanya jadi sebagai pengiring, sebagai pengantar. Jadi tidak boleh dinyanyikan. Itu perbedaannya. Itu musikalisasi iringan. Nah, menggunakan permainan alat musik seperti biola, gitar atau alat musik lainnya. Jadi kalian kalau misalnya dari proyek membuat musikalisasi puisi, boleh nih pakai biola, gitar, atau misalkan alat musiknya mau tradisional, kayak suling, angklung, bisa, atau kecapi juga bisa, kayak gitu. Lalu, nah puisi dibacakan seperti biasa, tetapi diiringi musik sebagai alat. Membaca tidak perlu bernyanyi, cukup menyampaikan puisi dengan ekspresi semua musik. Jadi kebalikan ya dari ini. Iringan. Nah, keterbalikan dari musikalisasi puisi murni, kalau iringan itu dibacakan dan tidak dinyanyikan. Balikan ya, tolak belakang. Terus, kalau misalkan kita nih mau baca puisi dalam musikalisasi puisi, isi instrumen musiknya itu harus nyambung. Misalkan kayak puisi buku, kalau ada lawan bapak jasa, kan sedih ya. Tapi kalau kalian pakai musik metal atau musik pop, yang gitu-gitu, ya kan? Kayak itu sampingnya teh, gitu ya. Kan lagunya kayak gitu. Masa kita mau baca puisi tentang guru, lagunya kayak gitu kan tidak masalah ya. Makanya biasanya aku bilang, kalau instrumennya sedih, berarti ada lagunya. Kalau instrumennya marah, kalau puisinya marah atau mencekam gitu instrumennya tinggi. Jadi kan ada yang
tidak disalahkan gitu. Nah makanya sekarang ada kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Jadi saya sejajar gitu perempuan sama laki-laki kayak agar tidak ada penindasan. Nah, di sini itu bermakna kayak gitu, bermakna bahwa adanya ketidakadilan terhadap seorang perempuan. Paham? Selanjutnya musikalisasi puisi campuran. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa ada musikalisasi puisi dan juga ada musikalisasi puisi iringan. Nah, musikalisasi puisi campuran ini adalah campuran dari keduanya. Jadi nanti misalkan ada yang dibacakan, dan setengahnya ada yang dinyanyikan kayak gitu. Tapi ingat ya, puisinya itu, lirik lagunya itu harus dari puisinya. Gak boleh diubah, kalau boleh ditambah, gak boleh dikurangin kayak gitu. Oke, kita nonton lagi. Oh iya, ada instrumennya ya ini. Porsinya, siapa mau instrumen ini tuh contohnya untuk dibacakan ya dibacakan. Kalau instrumen ini contohnya untuk dinyanyikan, ya dinyanyikan. Nah, ini contohnya ya, tolong perhatikan baik-baik. Jam satu tangan adalah tapi dalam bahasa ada pintu. Kau takkan melakukan. Ini contoh musikalisasi puisi campuran. Bisa kalian lihat ya, tadi ada yang nyanyi, ada yang baca puisi. Nah, tadi yang kedua contoh musikalisasi puisi iringan. Tadi ada alat musik apa tradisional ya, ada suara afro kayak gitu. Nah, makanya jadi nggak harus alat musik modern aja, nggak harus gitar, boleh mau tradisional, mau pakai capi juga boleh. Oke, sekarang aku mau tanya dulu nih. Setelah kalian tadi melihat contoh ketiga puisi tadi, setelah kalian menonton, apa perbedaan dari ketiga musikalisasi puisi tadi? Coba yang mau jawab nggak? Dengan tangan. Contoh dari perbedaan dari ketiga jenis musikalisasi puisi tadi. Bedanya apa? Oh, bedanya kalian dengerin nggak sih? Ya, gimana sebutin? Kalau yang ini gimana? Apa yang pertama teh? Dinyanyikan tidak dibacakan, dibacakan tidak dinyanyikan. Yang lebih tidak dibaca langsung dinyanyikan. Kalau yang ringan, kalau campuran apa? Combo dari keduanya. Nah, jadi tadi yang saya lihat contohnya yang tadi adalah judulnya pada suatu hari nanti karya Bapak Safari Djoko Damono. Nah, puisi ini tuh bercerita tentang seseorang yang sudah tidak ada lagi. Sebenarnya gini, puisi ini tuh maknanya si penyairnya itu menyampaikan pesan bahwa dalam puisinya itu jika jasadnya sudah tiada, kayak tulisannya, karyanya, kenangannya, cintanya juga akan selalu ada, selalu setia gitu buat seseorang. Ya, seseorang ini selalu setia, selalu ada cintanya walaupun jasadnya sudah tidak ada. Itu makna dari puisi pada suatu hari nanti.
Puisi tahu nggak ini puisi nggak? Tahu puisi nggak, teman-teman? Pertama ada di situ kata, jadi katanya itu yang mudah ya, yang lalu yang kedua punya tema, temanya tentang cinta atau rindu, boleh siku juga boleh. Terus ketiga boleh puisi dari penyair lain atau puisi buatan sendiri. Jadi misalnya dari penyair lain, tapi kalau penyair lain masih namanya karya siapa, ya paham? Nah, kedua, pahami puisinya. Setelah kita puisi, setelah kalian memikirkan apa puisi apa, kalian pahami nih, baca dulu puisinya, terus maknanya puisi itu tentang apa sih isinya, gitu. Lalu rasakan suasananya, suasana puisinya, ada sedih, senang, bahagia, atau gembira. Selanjutnya, kayaknya ada yang kelewat ya, harusnya tentukan dulu alat musiknya. Kalian bisa pilih musik modern, alat musik modern atau alat musik tradisional yang semampu kalian. Nah, selanjutnya ada tentang puisi, musikalisasi puisi. Nanti ya kalian latihan dulu sama teman-teman. Sekarang ya mau tentuin kelompok. So, siapa yang bisa alat musik? Siapa aja sih? Mungkin yang ada di kelompok ini. Oke, jadi ini ya kelompoknya. Tolong kerjasamanya jangan kerja sendiri. Terus nanti puisinya, musikalisasi puisinya yang beriringan, ya, yang iringan. Kalau yang iringan tadi apa? Dibacakan lalu diiringi musik. Gitu. Jadi jangan lupa. Terus instrumennya boleh ambil dari yang lain atau buat sendiri. Itu jadi minggu depan nih. Jadi video, kita hitung video minggu depan kita nonton video. Paham? Oke, alhamdulillah pembelajaran ini selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.